Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pemirsa di podcast perdana saya dalam hal ini untuk membicarakan tentang desa. Kita mau masuk pada bincang desa. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Sarmawati Wahid. Saya adalah seorang pendamping lokal desa di Kecamatan Tumuni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Kebetulan di kecamatan ini terdapat 8 desa dan 4 diantaranya itu adalah desa dampingan saya. Baik pemirsa, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita. Dia adalah salah seorang kepala desa dari desa dampingan saya. Baik, silakan kita menuju ke narasumber kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat-sehat. Kabar keluarga? Alhamdulillah keluarga sehat, baik, 1 istri 3 anak. Subhanallah, 1 istri 3 anak semua dalam kondisi baik. Alhamdulillah. Baik Pak Dia, sebelum kita memulai mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat kepada pemirsa dulu. Oke, terima kasih. Nama saya Suwanto, selaku Kepala Desa Margomulyo. Dan sampai saat sekarang sudah menjabat 2 periode sejak tahun 2013. Itu sekilas dari perjalanan daripada kepemimpinan saya di Desa Margomulyo. Terima kasih. Jadi Pak Dia sudah 2 periode ya? 2 periode. Luar biasa. Berarti amanah masyarakat ini luar biasa ini Pak Dia, kepercayaannya. Alhamdulillah. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari Pak Dia biasanya ngapain aja tuh Pak Dia? Kami selain dari jadi kepala desa, kami juga profesi kami seorang petani, peternak. Jadi di luar daripada tugas di kantor atau pelayanan di masyarakat, kami juga seorang petani ya harus ke sawah, dan seorang peternak juga harus mengurus ternaknya, mencari daripada pakan daripada ternak itu sendiri. Luar biasa. Jadi memang terjun langsung Pak. Terjun langsung. Ya. Jadi hal-hal yang mau disampaikan sama masyarakat atau ini kan memang dikerjakan langsung oleh Pak Desa sendiri. Luar biasa. Itu sebagai sebuah contoh dari seorang pemimpin untuk mampu melakukan banyak hal lah. Baik Pak De, kita masuk ke acara kita ya hari ini. Jadi hari ini kita mau mencoba untuk mendiskusikan terkait dengan kegiatan-kegiatan untuk kebijakan di desa ya Pak De. Sebelumnya saya mau tanya terkait dengan dana desa. Dana desa Pak De kan sudah dari tahun 2015 ya? 13. 2015. Oh iya. Iya 2015. Tadi 2013 periodenya Pak De. Iya. Jadi 2015 itu sudah masuk dana desa digelontorkan oleh Kementerian Desa di desa-desa. Itu boleh tahu manfaatnya sampai sekarang itu digunakan apa aja? Terima kasih Ibu pendamping yang sudah menanyakan tentang DD. Betul, DD itu digelontorkan atau diperuntukkan untuk desa itu sejak tahun 2015. Dan sejak itu kami merasa terbantu dengan adanya DD ini. Banyak yang bisa merubah wajah dan kesejahteraan dari masyarakat. Yang pertama DD itu memang kami prioritaskan untuk pembangunan, untuk kemajuan desa, sarana prasarana. Yang kedua, kami juga selalu prioritaskan untuk pemberdayaan. Karena apa artinya desa itu maju, di sana sini pembangunan pesat, tapi kalau masyarakatnya ekonominya tidak mapan, itu juga menjadi masalah besar. Apa artinya jalan licin, jalan aspal, jalan sudah dikerikil, tapi dapurnya tidak mengepul, itu juga jadi masalah. Jadi itu yang kami prioritaskan selama ini sejak adanya di Berarti di desa Bapak selama ada dana desa itu diseimbangkan Pak ya. Jadi pembangunan sarana prasarana, infrastrukturnya dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Luar biasa. Kalau sampai hari ini bangunan infrastruktur yang sangat melekat ke masyarakat yang dirasakan betul sampai hari ini dengan dana desa itu apa aja Pak? Yang pertama infrastruktur yang kami berikan kepada masyarakat yang kami
laksanakan di masyarakat kita adalah karena masyarakat kami adalah seorang petani, tentu prioritasnya dari bidang pertanian. Sarana prasarana jalan tani, kemudian pengadaan bantuan pupuk, kemudian pembinaan kelompok-kelompok tani, itu semua penunjang daripada hasil pertanian yang ada di desa kami, desa Margomulyo. Luar biasa. Jadi potensi di desa memang pertanian. Sehingga dana desanya memang diprioritaskan untuk di bidang pertanian itu. Karena 75 masyarakat kami adalah potensinya dari bidang pertanian. Profilnya di bidang pertanian yang selama ini. Luar biasa. Jadi kita mau menguatkan di bidang pertanian ini, ya. Iya, baiklah. Terus kita coba masuk lagi pada sekarang ini kan di kebijakan pemerintahan itu kita ada program ini pengentasan miskin ekstrim di desa. Bagaimana pandangan Pak De terkait miskin ekstrim? Iya, betul. Terima kasih Ibu pendamping ini. Yang jelas tadi sudah saya cerita apa artinya infrastruktur dibangun kalau masyarakatnya banyak yang miskin. Nah, jadi kemiskinan ekstrim ini juga bahasa ini baru-baru kami dengar. Nah, selama ini yang kami dengar di peraturan-peraturan menteri di pemerintah itu adalah miskin dan sejahtera satu. Tapi sekarang ada buntutnya ada miskin ekstrim. Nah, jadi kami sedikit banyak pemahaman kami dengan miskin ekstrim ini adalah masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar. Tapi di masyarakat kami sebenarnya, ya kalau kami cerita jujur, masyarakat kami itu kalau kebutuhan dasar tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua terpenuhi. Tapi ini juga perlu dipikir secara mendalam. Jangan sampai hari ini terpenuhi, besok generasinya masuk lagi ke dalam miskin ekstrim. Jadi kami ibu pendamping yang kami lakukan agar supaya masyarakat kami yang miskin ini bisa sedikit banyak meningkat kesejahteraannya, bisa memenuhi kebutuhan dasarnya tiap hari, kemudian generasi-generasinya bisa mengenyam daripada pendidikan, dan keluarga itu juga jangan sampai rawan dengan penyakit. Nah, seperti itu dan kami lakukan banyak hal. Nah, jadi kami lanjut saja. Banyak hal yang kami lakukan untuk mengatasi daripada miskin ekstrim ini. Nah, jadi yang pertama kami akan bina secara kontinu dalam hal pemberdayaan, ya. Terus kedua, setelah kami bina dan diberikan sedikit kapasitas pengetahuan, kami akan berikan bantuan-bantuan secara hibah. Apalagi sekarang ini pemerintah pusat mempunyai program, yaitu penghapusan miskin ekstrim. Yang kedua, memberikan skala prioritas, yaitu tentang anggaran untuk nabati dan hewani, ketahanan pangan. Nah, kami akan masuk lewat di situ. Masyarakat kami yang dalam data SDGs, itu yang kategorinya masuk miskin dan miskin ekstrim, kami prioritaskan untuk dibina dan diberikan bantuan secara hibah dan berkelompok agar supaya beliau ini sedikit banyak bisa peningkatan taraf hidupnya. Nah, jadi nanti kami lihat skill apa yang beliau miliki. Kalau beliau ini punya skill atau pengetahuan tentang beternak, ya kami akan berikan bantuan beternak. Dan ini beternak bukan diberikan cuma-cuma, tapi harus kami bina, harus kami dampingi. Seperti itu, didampingi agar supaya tidak salah kaprah. Nah, tidak salah kaprah. Ya nanti saya minta tolong juga kepada ibu agar supaya membantu kami memberikan pembinaan, memberikan pendampingan kepada masyarakat kami, khususnya masyarakat miskin ekstrim. Luar biasa, penjelasan Pak De luar biasa, itu memenuhi terkait dengan miskin ekstrim itu bagaimana kondisi di desa. Jadi seperti tadi yang disampaikan, berarti kondisi ekstrim di desa bukan dalam hal tidak mampu ya Pak, tidak mampu memenuhi pelayanan dasarnya, pelayanan dasar, kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan. Mereka sebenarnya paling tidak sudah ada. Pangan, papan
uangnya, cuman mereka penghasilannya masih rendah. Rendah banget ya penghasilannya masih rendah. Rendah sekali. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam satu rumah tangga misalnya masih kadang-kadang kurang, syukur-syukur kalau cukup. Jadi karena misalnya begini, contohnya begini Bu, dalam satu keluarga itu jumlah anggota keluarganya banyak. Ada menanggung, ada di dalamnya lansia, dan kalau kita tahu kalau lansia itu kan rawan rentan dengan penyakit. Terus yang bekerja di dalam satu keluarga itu antara 1 dan 2 orang saja, dan itu pun bekerjanya tidak monoton, tidak hari-hari bekerja, ada laporan kerja. Tidak hari-hari dia itu bekerja mendapatkan hasil, tidak. Kadang-kadang kalau ada yang panggil bekerja, kalau tidak ada yang nganggur lagi. Nah, seperti itu. Berarti sudah jelas tadi yang disampaikan, miskin ekstrim secara tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar atau pelayanan dasar itu enggak lagi ya Pak De. Karena kalau akses untuk ke layanan-layanan yang lain itu semua sudah dekat, sudah baik untuk masyarakat, tinggal membantu aja ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya supaya bisa bertahan dan meningkatkan hidup. Tadi langkah-langkah yang Pak De sudah jelaskan, sudah jelas bahwa masyarakat yang terkategori mendekati miskin ekstrim nanti kita mau berikan bantuan, apakah dia berupa bantuan BLT? Pak De ya? Kalau BLT kalau BLT itu sudah pasti wajib. Pasti. Nah, ini nanti setelah kami adakan musyawarah khusus di desa dengan BPD dengan tokoh masyarakat, di desa kami ini ada beberapa kakak yang masuk miskin, ya sudah mendekati miskin ekstrim, yaitu sekitar 17 kakak, kan begitu kami ya. Jadi 17 kakak ini kami lihat datanya. Kalau beliau ini masuk namanya di data bansos, makanya dia tidak masuk di BLTDD. Tapi kalau warga kami yang miskin ini tidak masuk di bansos, kami wajib berikan bantuan BLTDD secara kontinu, tidak pernah putus, untuk membantu untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Luar biasa. Jadi dari konsepnya Pak De tadi sudah jelas ya bahwa warga nantinya yang mendekati miskin ekstrim itu akan diberikan bantuan. Yang pertama tadi BLTDD, bansos itu ya diprioritaskan. Kemudian ada bantuan berupa ketahanan pangan untuk stabilitas ekonomi melalui hewani misalnya ya, nabati, Kemudian juga bisa memberikan peningkatan kapasitas, pembinaan atau pemberdayaan kepada masyarakat supaya semuanya bisa connect Pak, berjalan dengan sangat baik sebagaimana kita harapkan. Yang paling penting terakhir adalah pendampingan. Semua ini kalau tidak didampingi tidak akan berhasil. Begitu, tapi Pak, harus wajib didampingi. Sama dengan pemerintah desa. Kalau pemerintah desa ini sudah dikirim seorang kalau perempuan Sri Kandi, kalau laki-laki seorang Arjuna untuk membantu mendampingi desa, ya itu seperti itu. Seperti itu Pak De. Siapa Sri Kandi itu? Ya, yang jelas selama ini kami sudah merasa terbantu dengan adanya pendamping desa yang luar biasa Pak De. Seperti itu Pak De? Iya, siap. Oke, siap. Semoga nanti ke depan kita bisa terus menjalin kerjasama Pak De ya. Jadi dari semua konsep yang ada, kita akan mencoba melakukan kolaborasi selalu bersama Pak De. Semoga apa yang menjadi tujuan kita bersama bisa membantu masyarakat, khususnya masyarakat yang mendekati miskin ekstrim di desa. Baik Pak De, mungkin sekedar itu yang kita bisa untuk diskusi hari ini. Semoga lain waktu bisa kita sambung lagi. Mungkin sebelum closing statement ada yang mau disampaikan? Oke, terima kasih banyak. Jadi selama ini ya kami juga merasa berterima kasih. Tadi lupa tidak saya sebut. Jadi setiap kegiatan kami, setiap mau melaksanakan kegiatan seperti ini, kami selalu mengadakan musyawarah. Dan dalam musyawarah itu kami mengundang tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pamita, dan tokoh pemuda. Nah, kami juga nanti itu dalam musyawarah ini selalu ada tokoh-tokoh yang memberikan masukan-masukan. Anggaplah beliau itu adalah seorang pembaharu lah, memberikan asupan-asupan, pemikiran-pemikiran agar supaya desanya ini maju dan sejahtera masyarakatnya. Dan terakhir, saya
mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah pusat yang sudah memberikan bantuan atau gelontorkan dana desa ini, kemudian bisa kami manfaatkan. Dan yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya dana desa ini, juga dikirim seorang pendamping. Nah, dengan adanya pendamping ini, kami merasa terbantu dengan bagaimana tahapan-tahapan dalam penggunaan dana desa ini, sehingga bisa menyelamatkan kami, menyelamatkan masyarakat kami. Semoga jasanya Ibu yang diutus untuk mendampingi kami saat ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal jariah, dan semoga ini tetap dijaga, tetap dipertahankan oleh Kementerian Desa agar supaya pendamping ini jangan sampai dihapus. Kalau perlu saran saya, tolong Pak Menteri, karena pendamping kami sekarang ini adalah menangani 4 desa, kalau bisa 1 desa 1 pendamping. Ini harapan. Yang kedua, harapan kami adalah semoga dana desa ini setiap tahun tidak menurun tapi bisa ditingkatkan agar supaya tingkat kesejahteraan masyarakat kami dan kemajuan desa kami bisa semakin baik dan berkembang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Pak De. Tadi murni ya dari Pak De sendiri. Saya mau berbicara dari hati, bukan dari bibir. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak De. Saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kerjasamanya hingga hari ini. Semoga betul-betul ke depan kita bisa sama-sama menjaga amanah dan membuat yang terbaik khususnya di desa Bapak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Kesempatannya hari ini. Jadi pemirsa, demikian tadi bincang kita bersama dengan salah seorang kepala desa, khususnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomuni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Semoga apa yang kami diskusikan itu bisa menginspirasi, memberikan motivasi kepada kita semua untuk bisa saling bekerja sama dan berupaya mengefektifkan semua pendanaan, khususnya dana desa yang ada di desa untuk digunakan dalam proses pembangunan desa, pemberdayaan desa, mengembangkan ekonomi di desa dan membuat masyarakat setara dan semartabat. Sehingga yang paling penting dari kata Pak Menteri yang saya mau sampaikan di closing statement saya ini bahwa ingat, no one left behind. Jadi tidak ada satu orang lagi atau seseorang yang hidup keterbelakangan. Semua kewajiban kita bersama untuk mengangkat harkat dan martabat sesama manusia. Mungkin demikian kita sudah mendengar semua yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, bagaimana dia memanfaatkan dana desa, pengaruhnya di desa, bagaimana pengembangan usaha yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Demikian bincang kita pada pagi hari ini. Semoga lain kesempatan bisa kita sambung lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Dadah.